bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang kepentingan sosial dan sejenisnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Gustiana Lafis, yang kedua ada Dias Akhirudamara, dan yang ketiga ada Kelvin Renaldi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu memahami kepentingan sosial dalam bermasyarakat. Dalam dinamika kehidupan bernegara, konsep kepentingan sosial menjadi fondasi utama yang menjamin keteraturan dan keseimbangan antara hak individu dengan kebutuhan kolektif. Kepentingan sosial bukan sekedar kumpulan keinginan pribadi, melainkan sebuah cita-cita bersama untuk menciptakan masyarakat yang stabil, aman, dan sejahtera. Dalam konteks ini, perusahaan sebagai subjek hukum dan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk menyelaraskan orientasi keuntungan dengan kemaslahatan publik. Nah, pembahasan yang kedua, kewajiban perusahaan dalam memperhatikan kepentingan sosial. Dalam era modern, paradigma perusahaan telah bergeser dari sekedar mengejar keuntungan maksimal menuju tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial didasari oleh beberapa argumen fundamental. Secara filosofis, perusahaan menggunakan sumber daya milik publik, baik itu infrastruktur, tenaga kerja, maupun lingkungan alam, sehingga sudah sepantasnya mereka memberikan kontribusi balik kepada masyarakat. Kewajiban ini bukan sekedar tindakan sukarela atau kedermawanan, melainkan sebuah komitmen yang terintegrasi dalam operasional bisnis. Secara hukum, di banyak negara termasuk Indonesia, kewajiban ini telah diformalkan melalui regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan wajib memastikan bahwa operasional mereka tidak mencederai kepentingan sosial. Misalnya, dalam aspek lingkungan, perusahaan wajib mengelola limbah agar tidak merusak kesehatan umum. Dalam aspek ekonomi, perusahaan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan kemitraan dengan usaha kecil. Dengan memperhatikan kepentingan sosial, perusahaan sebenarnya sedang melakukan investasi jangka panjang. Masyarakat yang sehat, terdidik, dan stabil secara ekonomi akan menciptakan lingkungan pasar yang lebih kondusif bagi pertumbuhan bisnis itu sendiri. Nah, hakikat kepentingan sosial. Kepentingan sosial dapat dipahami sebagai tuntutan atau klaim yang melibatkan kehidupan kelompok dalam masyarakat yang diakui secara hukum dan norma. Merujuk pada pemikiran sosiologi hukum, kepentingan sosial terbagi ke dalam beberapa jenis utama yang saling berkaitan. Pembahasan yang terakhir itu ada jenis kepentingan sosial di masyarakat. Jenis kepentingan yang pertama yaitu kepentingan terhadap keamanan umum. Kepentingan ini merupakan fondasi paling dasar yang mencakup perlindungan masyarakat dari ancaman fisik, gangguan kesehatan, dan kekacauan sosial. Tanpa adanya jaminan keamanan, aktivitas ekonomi dan sosial tidak akan dapat berjalan. Jenis kepentingan yang kedua itu adalah kepentingan terhadap institusi sosial. Menekankan pada perlindungan terhadap lembaga penting seperti keluarga dan institusi keagamaan sebagai penjaga moralitas masyarakat. Jenis kepentingan yang ketiga itu ada kepentingan terhadap moral umum. Melindungi masyarakat dari perilaku yang merusak nilai-nilai luhur dan etika. Jenis kepentingan yang keempat itu ada kepentingan terhadap sumber daya sosial. Menuntut pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara bijaksana dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, jenis kepentingan yang terakhir itu ada kepentingan terhadap kemajuan umum. Mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya demi meningkatkan derajat hidup manusia secara keseluruhan.